Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman mahasiswa praktikum pemrograman komputer kelas A ini harusnya ini. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali ini praktikum kita ini harusnya praktikum prokom kelas A jam 2.45 pada hari Jumat, teman-teman. Jadi pada hari Jumat ini aku mohon maaf sekali belum bisa hadir menemani atau mendampingi teman-teman di kelas. Jadi sebagai gantinya kita ada video singkat ini, teman-teman harus nonton dulu sebelum kita pas kelas itu tinggal langsung praktek. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman Jumat ini minggu pertama setelah UTS harusnya nanti aku yang bakal masuk menggantikan Mas Bagas. Jadi Mas Bagas sudah menemani teman-teman selama 7 minggu awal. Nah, 7 minggu berikutnya nanti bakal sama aku teman-teman itu terkait fungsi, array dan matrix dan juga terkait object oriented programming. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini pertama kalinya aku ketemu 2024 ya atau ini kedua mungkin setelah foto dasar. Jadi kalau misalnya belum kenal ini namaku Calvin teman-teman. Jadi ini aku dosen paling muda. Jadi yang lebih junior lagi dibanding Mas Bagas. Jadi Mas Bagas itu ya lebih senior dibanding aku. Kalau aku masih lebih muda lah, teman-teman manggil aku mas aja cukup cukup lah gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf belum bisa mendampingi karena aku harus ke luar kota ini teman-teman, mendampingi teman-teman KMTG, Kating kalian ya berarti ya 23, mungkin ada juga yang ikut mungkin ya 2324 yang ikut ya 2324 kayak itu ke ke Jakarta sama Bandung ya atau Cibinong kalau nggak salah itu teman-teman. Jadi gitu mungkin kita bakal jumpa secara langsung di kelas nanti ya Jumat depan. Nah, untuk minggu ini teman-teman kita akan masuk terkait sebuah eh, materi yang sangat-sangat penting di pemrograman komputer. Namanya adalah fungsi. Nah, fungsi ini penting banget dan selalu, hampir selalu kita gunakan dalam programming. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk memecah program kita yang panjang, yang gede. Kenapa panjang gede? Karena kita mengulang-ulang variabelnya, mengulang-ulang sebuah perintah. Padahal itu kita bisa pisahkan ke sebuah program kecil. Jadi teman-teman bayangin aja program A dijalankan, program B dijalankan dengan perintah yang sama, tapi variabel berbeda. Program C juga sama menjalankan proses yang sama, tapi variabel berbeda. Ya udah prosesnya ini kita tarik keluar sebagai program terpisah dan ketika variabelnya kita ganti, kita tinggal panggil aja program kecil itu. Jadi itu namanya tuh fungsi, yakni program kecil atau mini program lah di script kita. Nanti saya akan tunjukin fungsinya gimana, cara buatnya gimana, seperti itu. Itu ya materi kita pada eh, video kali ini. Jadi teman-teman nanti video cuma singkat aja, mungkin 15 menit. Teman-teman sisanya silakan coba praktek di kelas. Nanti akan dipandu oleh asisten, yakni Mbak Rona dan juga Mas Arya. Ini kita transfer pemain dulu dari kelas sebelah. Soalnya Mas Damar juga ikut saya nih, mendampingi saya nih juga ke luar kota gitu. Nah, fungsi ini kita langsung aja. Fungsi ini kayak sudah disebarkan di teori ya, jadi kita langsung cepet aja. Program terpisah dalam blok sendiri. Fungsinya sebagai subprogram atau program kecil teman-teman untuk memproses pekerjaan utama. Jadi dibandingkan kita chunking atau meletakkan semua proses itu dalam satu script gede panjang, kita pisah-pisahin. Jadi yang proses yang sama, yang berulang yang dilakukan terus-menerus tapi dengan variabel yang berbeda, kita pisahkan jadi kelompok program sendiri. Set. Nah, jadi ketika variabelnya berubah, ya udah kita tinggal panggil program yang sama gitu. Jadi tinggal misalnya program untuk menghitung luas lingkaran pi r kuadrat. Kan rumusnya selalu fix itu kan. Cuman R-nya ini bisa diubah-ubah. Ya, misalnya R sama dengan 5. Nanti kalau teman-teman perlu menuliskan lagi R sama dengan 10. Ya udah tinggal ganti variabelnya aja. Gak perlu menuliskan 3,14 bintang 5 bintang apa itu nggak perlu lagi. Jadi kita bisa pisahkan programnya jadi program kecil seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya ini ya memudahkan pengembangan program, menghemat ukuran program. Oke. Nah, ini secara garis besar tampilannya seperti ini. Teman-teman punya sebuah program. Tujuannya satu, menghitung akar polinomial. Semisalnya, ini teman-teman punya variabel A, B, C, 1, 2, 3. Terus teman-teman buat scripting tuh.
Scripting buat menghitung akar polinomial, akar imajiner, dan diskriminatif dan sebagainya, macam-macam lah. Dilakukan prosesnya dan diperoleh hasilnya seperti ini, output. Set. Semisal teman-teman nanti akan mengganti variabelnya dari A, B, C ke D, E, F, teman-teman harus nulis ulang semua programnya. Karena dia ngacunya ke sini. Jadi inputnya di sini, jadi pakai A, B, C nanti, nah pas diproses di sini dia bakal nge-refer ke sini. Nah, kalau teman-teman ganti variabelnya menjadi D, E, F, ya udah teman-teman harus nulis ulang lagi prosesnya gitu. Jadi ini nggak efisien teman-teman, nggak efektif lah. Kalau teman-teman harus nulis skrip yang sama, prosesnya sama, ngerjain hal yang sama, tapi variabelnya cuma beda dikit, ya udah ngapain kita harus nulis ulang dari awal. Makanya kita punya namanya fungsi. Fungsi itu tujuannya untuk itu. Fungsi itu memisahkan programnya tadi, proses menghitung akar polinomial. Jadi kita tinggal manggil aja. Oh, saya punya variabel A, B, C, D, E, F. FGH. Ya udah, ABC tolong kamu lakukan proses menghitung akar polinomial. DF juga, G, EFG juga, dan seterusnya. Jadi itu bisa dilakukan secara terus-menerus, secara kita ubah variabelnya, tapi prosesnya sama, variabel yang berbeda, seperti itu. Jadi ini merupakan tujuan dari penggunaan fungsi. Oke, ini contoh, teman-teman. Teman-teman diminta untuk menghitung akar polinomial. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini saya mendefinisikan sebuah variabel input namanya ABC di sini. Nah, di sini ABC-nya sama dengan 2, A-nya ya, B-nya 5, C-nya 1. Nah, lihat di sini, menghitung diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, artinya B ini ngambilnya dari atas ini ya. Ya, benar ya. A sama C ngambil dari sini. Set, set. Dan dilakukan proses menghitung. Apakah D-nya lebih besar daripada nol? Ini if ya. Apakah sama dengan nol atau kurang daripada nol? Nah, dari program ini diperoleh nanti hasilnya seperti ini. Nah, semisal teman-teman nilai ABC-nya diubah atau variabel ABC-nya diubah menjadi DEF atau FGH. Hasilnya gimana teman-teman? Apakah programnya tetap bisa jalankan? Jawabannya error pasti. Karena di sini ya, teman-teman cek di sini ya. Itu dia itu manggilnya state langsung, saya harus manggil dari variabel ABC. Kalau nggak ada variabel ABC, kayak kecap, nah itu ya udah dia error. Artinya teman-teman nggak fleksibel dalam hal pemanggilan variabel. Padahal yang dikerjakan ya ya sama ini juga kan, gitu teman-teman. Nah, semisal nih ya proses hitung akar polinomial ini pasti bakal error. Nih ya saya nggak nunjukin dari sini ya. Proses hitungannya nggak benar karena ini teman-teman manggilnya B B A C, sedangkan ini pas didefinisikan D E F. Ini kalau teman-teman cek atau teman-teman coba sendiri itu bakal error karena nggak terdefinisi dengan benar. Jadi jika nilai A, B, C diubah atau variabel yang berubah, maka programnya ini harus teman-teman tulis ulang dari awal. Jadi yang ini jadi D sama dengan E kuadrat dikurangin 4DF. Baru nanti masuk ke bawah gitu. Jadi teman-teman setiap ganti nama variabel harus nulis ulang skripnya dari awal. Ini yang nggak efisien teman-teman. Makanya kita ubah aja ini semua. Kita tarik, pisahkan menjadi sebuah program tersendiri. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini. Jadi ada dua fungsi di sini, fungsi yang menghitung diskriminan, fungsi yang menghitung akar polinomial. Yang ini hitung akar polinomial bakal ngambil dari sini. Set. Nah, ini ya, D sama dengan hitung diskriminan. Ini cara manggil fungsi nanti. Kalau yang ini, yang atas ini hitung diskriminan ngambil dari variabel input ABC. Nah, dari sini nih. Hitung akar polinomial ABC. Jadi teman-teman mau ganti ini ABC menjadi DEF atau variabel apapun pasti bisa, pasti jalan. Karena dia bukan bergantung ke variabel tertentu, tapi sudah berubah menjadi apa yang diinputkan, apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ini fungsi namanya. Jadi fungsi itu program terpisah, teman-teman, dari skrip utamanya. Ya kita lihat ini ya. Contoh.
Nah, nih, cara membuat fungsi. Untuk membuat fungsi, teman-teman harus pertama menulis dulu. Ini pakem, baku, nggak bisa ditawar-tawar. Ketikkan def. Jadi def. Terus ini nama fungsinya. Nama fungsi. Ini wajib, def. Nama fungsi. Nah, setelah def nama fungsi, kita bisa memberikan parameter atau tidak sama sekali. Jadi bisa aja ini kosong nih. Set. Jadi def kuadrat buka kurung tutup kurung. Itu boleh. Bisa. Atau kalau mau ada parameter yang masuk juga bisa. Nah, nanti bedanya apa? Teman-teman nanti cobain aja di kelas ya pas praktikum. Bedanya apa pakai parameter atau nggak pakai parameter. Nah, kalau pakai parameter, parameter inilah nanti akan dipanggil ke sini. Nah, ini, ke build ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau manggil variabel, yang variabel yang muncul di sini dalam fungsi, teman-teman harus definisikan sebagai parameter yang dilewatkan di sini. Karena kalau enggak, dia bakal error. Dia bingung, ini manggil tadi dari mana. Nah, return itu memberikan nilai balik. Nah, ini cara manggil fungsinya. Nah, gini ya. Jadi nama fungsinya tadi kuadrat, cara manggil fungsinya ya udah langsung kuadrat. Jadi teman-teman misalnya punya def nama fungsi. Nah, cara manggilnya tinggal nama fungsi dalam kurung tutup kurung. Udah gitu. Nah, ini ada parameter 8. Parameter 8. Jadi 8 ini adalah masuk ke sini, ke build. Maka di sini nanti 8 dikali 8. Di return atau dikembalikan ke program utamanya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini ya. Diagram yang ini. Ini nama fungsi, def nama fungsi. Terus ini programnya apa? Mau print, for, if, penjumlahan, perkalian, pengurangan bebas. Di return atau dikembalikan ke program utamanya di sini. Set. Set seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Ini contoh ya. Def hitung kuadrat. Ini nama fungsinya hitung kuadrat. Nah, ini parameter yang dilewatkan namanya build. Terus ini nilai yang kembalikan. Jadi ketika kita panggil fungsinya diikuti argumen atau parameter 8, nanti langsung masuk ke sini. Jadi hitung kuadrat ini jadi 8. Kuadrat sama dengan 8 kali 8. Nah, diperoleh kuadrat sama dengan 64 kan. Nah, return itu dikembalikan. Dikembalikan hasilnya ke sini. Gitu. Ini kita langsung masukin angka 8. Gimana cara kalau misalnya kita pengen masukin variabel itu bisa juga sama. Jadi A sama dengan 5, maka ketika kita hitung kuadrat 5 A, nanti akan masuk ke sini. Bil itu sama dengan 5. Tinggal kuadrat sama dengan 5 kali 5. Maka hasilnya adalah 25 di return ke sini. Seperti itu. Nah, ini 4 bentuknya. Ada fungsi yang dia itu pakai parameter, ada yang nggak pakai parameter. Ini parameter itu maksudnya yang ini, yang apa tanda apa kurung kurung ini dia ada yang kosong, ada yang berisi, ada yang mereturn sesuatu. Nih, contohnya return, nah ini ada return. Ada yang nggak nge-return sama sekali, jadi dia itu tanpa mengembalikan. Ada juga yang tanpa parameter. Jadi ada 4 tipenya. Nah, ini masing-masing punya tujuan sendiri, punya apa ya, kayak bisa dipakai masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau saranku teman-teman kalau misalnya pengen lengkap sih menggunakan yang ada parameternya, jadi parameternya ada ini, terus yang di return juga ada. Seperti itu. Ini yang lebih aman lah. Jadi ada yang dimasukkan parameternya, ada yang dikeluarkan output variabelnya. Cuman kalau enggak ya tetap kita bisa melakukan modifikasi sebenarnya. Kayak ini nih. Ini walaupun dia nggak ada return, cuma di sini ada print. Makanya ketika di run fungsinya tetap ada muncul outputnya karena di sini ada print. Ya sama aja nanti bakal nge-return juga kan nih print. Terus ini, nah ini return, ini print. Itu kan bakal ngeluarin outputnya. Gitu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman terkait materinya yang paling penting. Nah teman-teman nanti bakal ada tugas, nanti akan dipandu oleh Mbak Arola sama Mas Arya untuk mengerjakan tugasnya. Ada 2 buah tugas. Nanti untuk dulunya diminta membuat fungsi. Jadi nanti ada fungsi untuk menghitung suhu nomor satu. Daripada teman-teman menginput satu-satu gitu kan, input buat konversi suhu. Jadi buat aja fungsinya. Jadi berapapun nilai Celcius yang masuk oleh user input itu langsung dikonversi ke Kelvin, ke Fahrenheit, kan ke Reaumur. Jadi silakan dibuat fungsinya.
def misalnya hitung atau konversi suhu. Terus dalam kurung misalnya suhu misalnya dalam kurung. Jadi semisal if pengen calculate ke Celsius dari Celsius ke Fahrenheit, maka nanti ada rumusnya kan 9/5 apa ya. Terus dikurangi apa plus 32 nah seterusnya. Nanti teman-teman silakan dibuat fungsinya. Terus yang kedua teman-teman nanti ada diberikan data table ini, terus diminta membuat sebuah fungsi di mana user itu bisa memasukkan data ketinggian antara dua titik dan jarak horizontal. Terus nanti dari data yang user input dimasukkan ke rumus ini. Nah, rumus ini nanti akan ngecek nih tingkat kelerengannya, persentasenya. Persentasenya dicek ke sini. Jadi ini pakai if nanti. If kemiringannya berapa persen, apakah dia masuknya datar, landai, hasilnya seperti itu. Jadi cukup gampang teman-teman. Yang penting teman-teman paham, bisa praktek cara buat fungsi gimana. Tinggal def, terus sama fungsinya apa, parameter yang dilewatkan apa. Terus jangan lupa titik dua, jangan lupa. Terus setelahnya di sini agak ada indent sedikit. Terus misalnya bill, bill apa gitu sama dengan suhu ya, suhu sama dengan apa kali apa misalnya. Terus di return jangan lupa. Udah gitu doang. Teman-teman harus tahu ya cara buat fungsi, cara manggil fungsi itu gimana. Oke, kayaknya itu sudah 17 menit nih, sudah lewat 2 menit. Teman-teman nanti silahkan coba praktek aja misalnya di kelas. Kalau misalnya ada kesulitan, kita akan coba ulang lagi minggu depan pas review. Gitu mungkin teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf nih belum bisa menemani di kelas pada hari Jumat nanti. Terima kasih, tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.